yakni dikabarkan mengenai di sebagian wilayah Aceh ini yang masih kekurangan listrik, bahkan tidak ada listrik, hingga mengakibatkan warga kesulitan mencari sinyal dan mencari pasokan listrik begitu ya. Bahkan mereka dikabarkan hingga naik ke gunung untuk mencari sinyal. Sebagian wilayah Aceh masih diliputi gelap gulita pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu, Tribuners. Warga terpaksa mencari bagaimana cara untuk bertahan hidup di tengah krisis layanan dasar ini, yakni listrik. Warga di Samadua, Aceh Selatan ini dikabarkan harus naik ke puncak gunung Karambili itu ya untuk mencari sinyal telepon. Dan di Aceh Barat Daya atau Abdia ini masyarakat juga dikabarkan berebutan colokan genset di warung kopi untuk sekedar mengisi daya ponsel. Pemadaman listrik yang melanda di Kecamatan Samadua dan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan ini berdampak serius terhadap pelayanan komunikasi masyarakat. Tidak hanya lampu saja yang mati berhari-hari, namun bahkan juga jaringan seluler di Samadua ini dilaporkan hilang total. Sehingga warga terpaksa mencari sinyal hingga ke puncak Gunung Kerambil di perbatasan Tapak Tuan dan Samadua. Berbeda dengan Tapak Tuan, meski listrik padam, namun dikabarkan jaringan seluler masih berfungsi karena BTS di seluler di sana memiliki genset cadangan, Tribuners. Ini dikabarkan oleh seorang warga yang mengungkapkan di mana kekecewaannya atas kondisi ini, yang lampu mati berhari-hari, jaringan juga hilang. Jika mereka ingin berkabar, begitu ya, mengirimkan pesan atau menelpon, terpaksa harus mencari tempat yang lebih tinggi. Saat ini yang dilakukan adalah menaiki gunung untuk mencari sinyal, dan ini dikabarkan sangat menyulitkan warga, menambah kesulitan warga di lokasi terdampak. Warga juga mendesak untuk layanan provider segera memperbaiki jaringan di tempat ini ya, di Samadua, agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dan warga juga berharap terkait listrik, baik PLN maupun operator, untuk memperbaiki jaringan, mengambil langkah cepat agar masyarakat juga bisa beraktivitas dengan baik dan tidak terganggu begitu. Dan bahkan ini di warga Abdia ini mengungkapkan bahwa sebelum 9 Desember yang lalu begitu ya, ini listrik sempat menyala sebentar dengan sistem bergilir, namun kini kembali benar-benar padam. Dan hal ini juga dialami oleh beberapa warga di sana, di mana selain naik gunung begitu ya, dan juga berebutan colokan listrik, ini warga juga rela menempuh perjalanan selama 15 menit di Blang Pidi hanya untuk mengisi daya ponsel. Sementara itu, Tribuners, dikabarkan Aceh gelap gulita ini ya, Banda Aceh dan Aceh Besar ini gelap gulita akibat 14 trafo PLN ini dicuri. Dikabarkan dengan adanya ini sebanyak 14 trafo listrik milik perusahaan listrik negara atau PLN dilaporkan hilang dicuri di sejumlah lokasi wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Peristiwa pencurian ini terjadi sejak 28 November hingga 14 Desember 2025, Tribuners. Dan dikabarkan ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat begitu ya, dan akan terganggunya pasokan listrik di masyarakat ini sangat mengganggu masyarakat di sana. Mengetahui hal ini, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Banda Aceh, Ahmad Denry Polman, ini juga membenarkan kejadian ini, Tribuners, di mana telah terakhir terkonfirmasi ada 14 titik lokasi yang dikabarkan kehilangan trafo yang tersebar di wilayah kerja 14 unit layanan pelanggan Merduati, Lambaro, Kaudebing, Syah, Kuala, dan juga di wilayah Janto. Hal ini disampaikan oleh pihak PLN dari hari Minggu, pada saat hari Minggu 14 Desember 2025 malam. PLN telah mengambil langkah cepat untuk hal ini, Tribuners, dengan berkoordinasi bersama kepolisian dan membuat laporan resmi atas hilangnya aset perusahaan ini. Dan selain itu, PLN juga memastikan, meski demikian ya, ini PLN juga memastikan seluruh trafo yang dicuri telah diganti agar pasokan listrik ke masyarakat tidak terganggu dan bisa kembali lancar. Adapun lokasi trafo yang hilang di sejumlah desa, ya ini di Pantai Lampuk,
Meunasah Bale, Tibang, dan juga ada di wilayah Kaurewung dan Kreng begitu ya, Lampakuk, Integajah, ada di lokasi Weraya, Burawe, Punge, ada di lokasi Emperom, Lamreh, Aneuk, dan di wilayah ada Galong, Lambung, Bunga, dan Burabong. Sejumlah lokasi ini dikabarkan adanya gangguan listrik dan PLN juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan di sekitar tiang gardu atau jaringan listrik di sekitar lokasi masyarakat. Sementara itu pihak dari manajer PLN WLP dari Tapak Tuan ini Erliza menegaskan bahwa saat ini listrik hanya menyala secara bergilir dan ini merupakan dampak dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang melanda di wilayah sejumlah Aceh yang turut dirasakan oleh masyarakat di Aceh Barat, Daya, dan atau yang disebut dengan Abdiani ya, meskipun daerah tersebut tidak terdampak langsung Tribuners. Infrastruktur kerusakan listrik yang parah ini juga menyebabkan adanya pemadaman listrik sejak 9 Desember 2025 hingga Minggu 14 Desember 2025 dan kondisi ini melumpuhkan jaringan telekomunikasi dan juga internet yang memicu kalangan masyarakat ini ya, terlebih juga kalangan gas LPG serta antrean kelangkaan gas LPG dan kelangkaan BBM di sepanjang SPBU. Dan melihat hal ini, diimbau kepada masyarakat jika melihat aktivitas yang mencurigakan, begitu segera melaporkan ke kantor PLN terdekat atau kontak center PLN di 123 atau lewat PLN Mobile. Sementara itu, adanya pemadaman listrik ini dikabarkan Wali Kota Banda Aceh ini meluapkan kekecewaannya, Tribuners. Dengan kondisi ini, Wali Kota Banda Aceh Ilza Saaduddin ya ini secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi kelistrikan di Banda Aceh dan kinerja PT PLN, dan hal ini diungkapkan melalui sambungan telepon dengan manajer PLN UP3 Banda Aceh Rudi Hamiri yang kemudian lantas diunggah ke akun Instagram pribadinya dari Wali Kota Banda Aceh ini, Tribuners, pada Jumat malam 12 Desember 2025. Ilyuza ini menyoroti minimnya komunikasi dari pihak PLN kepada pemerintah Kota Banda Aceh terkait pemadaman listrik yang hingga kini dikabarkan belum ada penyelesaiannya. Namun menurut dirinya pemadaman listrik yang berkepanjangan ini telah melumpuhkan aktivitas ekonomi Banda Aceh. Sejumlah pelaku usaha mulai dari UMKM, restoran, warung, kopi, hingga jasa catering terpaksa harus menutup usahanya lantaran ketiadaan listrik juga gas LPG. Selain sektor ekonomi, Tribuners yang terdampak, dampak lain juga dirasakan oleh sektor kesehatan dan Wakil Wali Kota ini juga menyampaikan, Wakil Wali Kota Banda Aceh ini juga menyampaikan bahwa rumah sakit di Banda Aceh hampir menghabiskan dana mencapai 1 miliar untuk operasional genset akibat pemadaman listrik. Dengan nada kecewa, dirinya menyampaikan pesimismenya terhadap kepastian pemulihan listrik. Namun Tribuners menanggapi hal ini, manajer PLN UP3 Banda Aceh Rudi Hamiri menjelaskan bahwa pasokan listrik Banda Aceh saat ini mulai disuplai dari PLTG Arun dan PLTU Nagan. Dirinya mengakui sistem kelistrikan dalam kondisi sangat labil sehingga rawan adanya gangguan. Begitu, dan pihak PLN juga mendatangkan 3 unit genset ke wilayah Banggalang begitu ya dan Nangan Raya pada Minggu 14 Desember 2025 untuk memulihkan pasokan listrik setelah wilayah tersebut padam total selama 3 pekan akibat banjir bandang. Dan bantuan ini dimobilisasi bersama TNI, Polri, pemerintah Nangan Raya. Saat ini listrik di wilayah tersebut telah menyala 6 jam per hari mulai dari pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat untuk mengaliri sejumlah listrik di rumah penduduk dan juga fasilitas publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.